Kami Road Trip Indonesia sekarang sudah berada di Pulau Sumatera. Karena kita kemarin sudah melalui perjalanan lebih ya, seminggu kah, 10 hari perjalanan kalau nggak salah dari Jakarta. Kita berangkat itu sekitar tanggal 13 dan kita sudah explore berbagai tempat ya. Tidak terlalu banyak, tapi kita lewat Lampung, Liwa. Nah, di kesempatan ini kita mau review beberapa perlengkapan yang ada di Sterling Senja yang kemarin baru dipasang di Jakarta, dan kita mau ceritain aja sih pengalaman kita dalam menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Ada beberapa. Nah, untuk kali ini fokusnya kita mau review sebuah alat yang bernama dashcam. Dashcam itu adalah kayak CCTV ya sayang ya. CCTV yang dia bisa merekam ke depan kamera, ke belakang kamera, bahkan di dalam mobil. Jadi, kabin. Ya, dalam kabin mobil. Jadi dashcam ini itu sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Jadi kalau untuk security terutama, untuk safety juga, jadi dia 24 jam merekam. Dia jadi ada beberapa fasilitas yang juga bisa merekam walaupun dalam kondisi mobilnya lagi mati. Oh, okay. Ataupun screen-nya juga mati, dia bisa tetap merekam. Dia tetap merekam. Iya betul, kayak CCTV ya. Ya, 3 kamera itu. Nah, karena dia punya screen yang sudah HD, HD, bahkan 2K, hasil rekamannya juga bisa Full HD dan 2K. Dan kita juga ada screen yang bisa kita fungsikan sebagai kaca spion di belakang. Jadi walaupun barang-barang Road Trip Indonesia misalnya penuh di belakang, kita masih bisa tetap melihat dengan clear. Lihat dari screen-nya itu, yang berfungsi juga sebagai kaca spion yang di tengah. Jadi barang-barang yang tinggi itu nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu, nggak mengganggu. Nah, kalau kita kebanyakan di jalan kan, dashcam itu sih sangat membantu kita, terutama buat misalnya gini, kalau kita lagi di jalan, tiba-tiba ada peristiwa-peristiwa di depan kita gitu kan, amit-amit ya Bang Bay, misalnya terjadi kecelakaan, itu dia akan terekam. Jadi itu bisa menjadi salah satu barang bukti kalau siapa yang salah, siapa yang salah. Nah, jadi itu bisa merekam juga, misalnya kalau ada amit-amit ada kejahatan atau ada apa, dia akan terekam. Itu akan menjadi barang bukti buat kita juga. Kemudian kalau seandainya kecelakaan, itu juga bisa jadi bukti buat asuransi sayang. Klaim asuransi gitu kan. Ini loh fakta-fakta kenyataan yang terekam oleh kamera. Jadi memang fungsinya banyak banget, dan nanti di screen itu kita bisa tampilkan 3 layar sekaligus, 3 kamera sekaligus. Jadi di screen itu kita bisa pencet, ada tampil di situ belakangnya seperti apa, di depan seperti apa, dan di ruangan seperti apa. Tergantung kebutuhan kita. Cuma kalau kita lagi jalan sih biasa kita pasang yang kamera belakangnya aja gitu. Dan hasil gambarnya menurut kamu gimana yang di screen? Clear banget. Clear ya? banget. Terang banget memang. Karena 2K dia. Dan juga kalau dari berbagai macam cuaca yang udah kita lewatin ya, itu memang tidak ada masalah. Mau hujan, panas. Kalau panas dia akan lebih clear lagi. Bahkan kalau malam pun dia bisa. Cuman kalau malam dia hanya mengambilnya itu kayak hitam putih ya. Kamera di belakang juga sebagai kaca spion itu penting sekali. Cuman aku lagi berpikir untuk kaca spion, karena kameranya sekarang terletaknya posisinya di bawah, itu gampang sekali dijangkau oleh anak-anak. Kita lagi mau mikirin bagaimana caranya supaya kita bisa pindahin ke dalam tapi di atas. Nah, mau di dalam apa mau di luar? Karena kalau di luar kan dia lebih clear dia kayaknya. Iya ya. Kalau di dalam. Tapi kelemahannya kalau kita taruh di luar, kalau hujan kadang-kadang air hujan nempel, dia agak blur, buram. Iya. Tapi kalau di dalam kaca, dia posisinya tuh bisa lebih aman, walaupun hujan dia tetap bisa lihat ke belakang. Kalau menurut teman-teman Road Trip Indonesia gimana? Sebaiknya kita taruh kamera belakang itu di bawah, di luar atau di dalam? Nah, kasih masukan juga buat kita. Nanti kita mau pindahin itu dashcam itu. Tapi yang terbaru ini bisa 3 kamera sekaligus, depan, belakang, dan dalam. Beruntunglah pokoknya Sterling Senja memakai produk dari dashcam Asdom. Makasih ya Asdom telah melengkapi perjalanan Road Trip Indonesia dengan dashcamnya. Karena udah lama juga kita pengen cari-cari dashcam ya. Kebetulan akhirnya kita dapat bekerja sama dengan Asdom untuk mereview dan mencoba dashcam produk dari mereka. Dan ini kita sudah coba dari Jakarta sampai dengan Sumatera Barat. Ya. Apa menurutmu kendalanya dashcam ini?
Nggak ada lah ya sepanjang ini ya. Settingannya juga gampang, jadi kayak touch screen kan. Dia kan touch screen ya. Dia touch screen jadi tinggal tak aja gitu. Jadi toolsnya juga tombol-tombolnya semua Ya kita jelas. mau gelapin itu tinggal touch screen kiri kanan gelapin, mau posisi kamera kemana gitu kita tinggal. Ya. Jadi scroll setelannya semua misalnya kita mau naikin kaca spion kita atau kita mau turunin kamera itu langsung dari screennya aja, Iya, touch screen-nya touch itu screen, kan. iya. Atau kita mau terangin, mau gelapin gitu kan, itu juga di touch screen. Dan ada beberapa settingan-settingan lain sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita di perjalanan. Jadi ini kalau buat road trip Indonesia, dashcam dengan 3 kamera ini betul-betul sangat melengkapi lah. Thank you. Masalah pemasangannya juga mudah sekali. Kemarin waktu kita di Jakarta, kalau kita beli secara online, nanti yang tukang pasangnya datang ke rumah kita, dia bisa pasang di rumah. Kurang lebih 1 jam lah, tergantung tingkat kesulitan mobil ya. Kalau mobil yang biasa-biasa katanya maksimal 1 jam, udah beres semua instalasi kabel dan pemasangannya dan itu bisa datang ke rumah. Ya, tapi kalau mungkin Jabodetabek ya, ya. Jabodetabek ya mungkin ya. Cuman untuk kalau keluar daerah kita belum tahu nih. Mungkin nanti, tutorialnya ada ya. Ya, mungkin nanti bisa di. Enggak, ini kan gampang. Kalau orang-orang biasa juga bisa pasang sendiri. Oh iya. Atau Ya, ke semudah toko, itu. toko variasi Iya. atau bengkel kalau nggak ngerti bisa. Pokoknya semudah itulah ya. Ya, dia plug and play. Ya itu aja sih untuk dashcam ya. Apalagi ya dashcamnya. Itu untuk kawan-kawan road trip Indonesia yang berminat untuk punya dashcam Asdom ini, dia produknya juga banyak sih. Ada yang 1 kamera, ada yang 2 kamera dan berbagai macam fitur-fitur lainnya. Nanti bisa cek aja di itunya ya, di websitenya atau di nanti link deskripsi. Iya. Link pembelian. Link pembelian produknya nanti kita cantumkan di kolom deskripsi. Itu banyak-banyak pilihan juga beragam harga. Jadi bisa lihat di di toko online juga ada di Asdom Official websitenya. Dan untuk settingannya untuk mempermudah settingannya juga dia ada ini nih. Ada aplikasinya. Nah, jadi kalau mau lihat di sini aplikasi bisa. Kemudian nanti kalau hasil rekamannya kan real time video recordingnya tuh kita bisa cek di sini gitu. Nah, gitu-gitu. Nanti tidak perlu jaringan wifi dan internet. Pokoknya ini udah semakin canggih dan semakin lengkap fitur-fiturnya. Thank you, Asdom. Buka dulu ya. Gampang bukanya. Oke guys, kawan-kawan road trip Indonesia, item selanjutnya yang Bang Den sama Kak Beda mau review yang sudah kita gunakan sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai Sumatera ini, yaitu Roof box. Nah, roof box ini itu produk dari Auto Project, namanya Autorek. Kan bedanya kan kalau dulu kan kita pakai sistem roof rack. Yang kalau ingat di video-video lama itu ada kotak peluru, ada sepeda, ada pakai dibungkus-bungkus pakai terpal di atas dan harus diikat-ikat. Nah, itu yang dulu. Nah, sekarang kita lagi mau coba bagaimana kalau perjalanan jauh dan lama kalau pakai roof box, apakah lebih efisien, apakah lebih efektif dibandingkan roof rack. Nah, kita fair aja nanti untuk mencoba mereviewnya, apa yang terjadi gitu. Karena ini kita sudah pakai dari Jakarta kemarin, itu kita udah lewatin jalan tol, kita udah lewatin jalan off-road, kita udah jalan kampung, ketinggian, pegunungan, kecepatan tinggi, kecepatan rendah, semua kita udah coba. Angin, hujan, badai, kita udah coba. Cuman sampai sejauh ini kita sih rasakan lebih praktis aja ya. Jadi Bang Den nggak perlu ikat-ikat ke atas, Bang Den nggak perlu manjat-manjat ke atas atap mobil kami Sterling Senja. Kita tinggal naik sini aja, buka, tutup, atau mau dari sebelah sana juga bisa. Jadi dia 2 sisi ini bisa buka tutup, dan dia sudah menguncinya kuat sekali. Karena ada 3 di sini, ada 3 kunci. Kalau dia belum masuk 3-tiganya, ini dia tidak bisa dikunci. Jadi menurut Bang Den sejauh ini safety-nya juga bagus dan lebih praktis ya, lebih simpel aja gitu kita menggunakan roof box ini sejauh ini. Dan kapasitasnya ini yang 45 liter, jadi banyak banget. Saking banyaknya, Kak Beda ngerasain kan kemarin di dalam ruangan jadi banyak sekali. Iya, jadi lega. Lega. Yang kalau dulu-dulu kawan-kawan road trip Indonesia lihat,
ini udah penuh sekali. Sekarang ternyata ketika kita, memang kita nggak bawa kotak peluru lagi sih, tapi sekarang sudah terakomodir lah dengan roof box dari Auto Project ini gitu. Sama juga dari Auto Project itu karpet. Kita dapat karpet sama wiper sebetulnya. Karpet Seruling Senja kan namanya udah bertahun-tahun teman-teman ya. Ini kalau nyonya yang satu ini kan dia suka kebersihan dan kerapihan gitu. Jadi kemarin dapat karpet diganti seluruhnya oleh Auto Project juga dan warnanya juga sesuai, rapi, bersih. Bagaimana pendapat nyonya? Keren, rapi, simple, bersihinnya gampang. Tuh, bahannya semuanya sangat praktis sekali dan sangat mudah dibersihkan. Bisa dicopot-copot juga. Gitu. Terima kasih ya Auto Project. Auto Project. Terima kasih. Nah, kita tadi baru masuk ke sini tiba-tiba udah disediain keripik, udah disediain nasi, makan dulu katanya. Begitulah keramah tamahan yang ada di daerah sini dan kayaknya kita harus makan dulu baru lanjutin nih reviewnya. Kita lihat masakannya apa. Ya, ini yang selalu kita kampanyekan akhirnya kan, yang kita ketemu sepanjang perjalanan road trip Indonesia adalah kebaikan hati Nusantara. Ini adalah salah satu kebaikan hati lagi tuh. Uni itu tadi tiba-tiba kita dikasih keripik singkong, udah gitu. Tiba-tiba katanya dia lagi masakin nasi, katanya dia lagi goreng terong kebun sendiri. Terus tahu udah dihidangin aja di sini kita lagi syuting-syuting. Kan balado. Wah, gila. Ada yang cheating nih pagi-pagi. Bayangin makan di tengah alam yang seperti ini, udaranya sejuk. Ini biasanya itu air terjun di belakang. Biasanya di sini pagi-pagi tuh suara siamang tuh, cuman tumben nih nggak ada. Pindah dia. Yang gimana kamu kalau lihat ladonya itu masakannya di sini? Ya kayaknya 2-3 piring mah lewat. Enak kerupuknya sayangnya? Enak mah. Kerupuk ini. Itu lauknya sambal ladonya menurutmu gimana itu? Wah, kayaknya warnanya khas banget. Kayak warnanya menggoda selera. Kita review Acacia. Acacia motor. Load support. Load support. Jadi kan kaki-kaki mobil kami Seruling Senja, mulai kaki-kakinya, shock breakernya kemarin, boot joint, semua diperiksa dan satu lagi shock breaker ganti baru semua depan belakang dan ada satu alat tambahan yang bernama load support. Itu adalah alat untuk membantu mobil-mobil yang muatannya melebihi kapasitas. Karena kalau mobil-mobil kayak overlander kayak kita ini atau camper van bahkan truk itu kadang-kadang melebihi kapasitas. Karena apa? Kan mobil kita itu atau camper van itu kan kayak ibarat barang-barang di rumah mau dimasukin ke dalam satu mobil, jadi beratnya bertambah banyak. Nah, load support ini berfungsi untuk menjaga kestabilannya juga, untuk handling dan dikemudikannya juga di tikungan-tikungan enak, dan juga membantu kinerja shock. Membantu kinerja shock supaya dia tidak, karena melebihi kapasitas dia jadi nanti cepat rusak. Begitu. Jadi ini manfaatnya kita udah coba ya teman-teman, kawan-kawan. Kalau kemarin kita pernah melaporkan juga waktu di Jakarta, cuman kalau ini kan seperti yang Bang Den bilang tadi, ini adalah hasil review, hasil uji coba sepanjang dari Jakarta sampai dengan Sumatera Barat. Itu perjalanan kita sekitar 2000 km kemarin melalui berbagai macam jalur. Jalan tolnya ada, di ketinggian pegunungan Bukit Barisan juga ada, tanjakan, turunan, batu-batu, off-road tipis. Dan sejauh ini keren, mantap. Enak ya, kita nggak terasa goyang, nggak ada terasa goyang yang bum gitu, nggak ada ya. Terutama memang kalau udah muatannya penuh, nah itu enak. Tapi kalau muatannya kosong, itu harus kita buang anginnya dan balik ke normal lagi. Makasih ya Acacia Motor. Thank you Om Acacia Hari, Motor. Om Iwan, kita sudah coba dan sejauh ini hasilnya as good so far. So far so good. So far so good. As good as it. Ya beberapa waktu di Jakarta kita sih sempat ngomongin juga ya beberapa itu. Cuman sekarang kan reviewnya tuh lebih lengkap karena sudah dites. Teruji berarti. Teruji, betul. Teruji. Sama ini juga kan yang kita kemarin perbaikan mesin sama transmisi di bengkel S1, bengkelnya Ongkosing Sumba NTT. Itu juga kita baru coba di jalan tol aja. Kan dari Sumba langsung naik kapal tuh, terus naik kapal turun Surabaya langsung di Jakarta. Nah untuk medan-medan yang seperti sekarang ini, mesin sama transmisi juga baru kita coba di Sumatera.
Kalau jalan tol udah aman, kemudian juga di tanjakan aman banget dengan pokoknya kalau menurut aku untuk mesin dan transmisi ini memang lagi peak performance-nya Sterling Senja. Alhamdulillah. Tambah irit, tenaga makin terasa. Jadi itu review untuk mesin dan transmisi bengkel S1 di Sumba. Kalau untuk Mangoni yang menyiapkan tenda awning sama annex itu kita belum coba. Nanti kita akan review pada saat kita pakai ya sayang. Ya. Seperti apa nanti kita akan review lebih lengkap dan lebih detailnya. Betul. Satu lagi, AC. Oh AC. Ya, Gimana rasanya? Kalau AC udah pernah kita review juga di Jakarta. Tapi terima kasih Om Haji, AC sudah kita pakai 24 jam. Jadi kita sekarang kalau nggak di daerah-daerah dingin banget, itu pasang AC. Pasang AC karena sama aja ternyata. Kalau mesin sehat, AC sehat, AC nggak AC, konsumsi BBM-nya hampir sama. Ini AC. Kan berarti sepanjang perjalanan kita yang 7 tahun lalu itu, kita bisa hitung dengan jari berapa kali kita nyalain AC. Ya itu kalau di daerah udah panas banget kita nyalain AC. Atau hujan lebat. Terpaksa ya. Jadi ya. Kalau di tempat panas biadem buka jendela daripada pasang AC, nggak nendang. Satu, karena memang AC-nya tidak bekerja dengan baik dulu. Dua, ketika kita pasang AC, borosnya minta ampun sebelum di turun mesin. Sayang, topimu bagus. Topiku bagus. Guys, ini topiku baru. Ini ada 2 warna. Satu orange, satu lagi krem. Ini bisa dibalik, ada 2 warnanya. Bisa dibalik gini. Bisa bolak-balik. Bolak-balik. Ya. Tulisan RTI-nya. RTI ada kecil aja, simple. Jadi kalau ada yang nggak suka road trip gede-gede kayak gitu, ini ada RTI. Cuma singkatannya aja. Ya, kalau yang kaos kayak gini juga bisa. Apa? Topi seperti ini. Ada. Jadi pilihannya banyak. Topi rimba juga ada ya? Ada, topi rimba. Apalagi lu mau review, malah review topi. Mulut, tapi jualan lu. Nah, buat semua kawan-kawan road trip Indonesia, kalau memang ada produk-produknya atau brandnya yang mau kita review, silakan hubungi. Ada nomornya Kak Beda di bawah, ada alamat email di kolom deskripsi. Hubungi kita, nanti kita bisa lakukan kerjasama ya. Reviewnya kayak begini. Kita berusaha kalau sudah di alam, kalau sudah di jalan, kita akan mencarikan tempat-tempat terindah, di tempat dimana kita bisa review sambil kita juga bisa explore tempatnya, kita juga bisa menikmati alamnya. Jadi aduh, enak banget sih hidup kamu, sayang. Iya, kamu juga enak banget hidup lu. Tiba-tiba ditawarin makan dan aduh, masakannya. Jadi ini agak keluar sedikit ya, masakan, dan juga ini bukan bermaksud membangga-banggakan ranah Minangku yang tercinta ini, tapi kalau di sini yang nggak usah kita bicara rumah makan ya. Kayak tadi kita diundang makan tiba-tiba ya, bukan yang diundang, tiba-tiba kebetulan Uninya lagi masak atau disiapin nasi, disiapin kerupuk, disiapin goreng terong, kemudian ada goreng ikan asin balado. Wih, mantap. Aduh, itu rasanya men, walaupun lauknya sederhana, tapi karena pengolahannya tadi hampir jebol Iman Bangden. Bukan hampir. Dikit doang. Kamu pengakuan dosa ya? Ya, udah nggak tahan soalnya kan, udah nggak tahan. Jadi, berarti selama berapa tahun kamu keto ini baru kena nasi? Ini baru bata kena makan nasi tadi sedikit. Karena lihat lauknya itu memang cocok pakai sambal lado. Jadi memang kalau di Ranah Minang itu masakan rumahan, kalau buat aku ya, masakan rumahan itu jauh lebih enak daripada masakan di restoran. Iya. Apalagi kalau di Payakumbuh. Buat teman-teman semua yang sudah mensupport perjalanan road trip Indonesia yang sudah kami sebutkan aduh, jangan diinjak dong, kacau dia. Ya sudah kita sebutkan satu persatu tadi, kita hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ya, buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt road trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker, warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda, ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih.